boleh saya minta penjelasan apa alasan utama Ganjar Pranowo? Saya tahu Mas Ganjar bilang karena ini pemikiran Bung Karno, karena ini ideologi, tapi saya ingin dengar langsung dari mulut Ganjar Pranowo. Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Ya, saya sampai ngumpulin catatan Mbak ini, saya bawa itu ya. Kan kita punya komitmen ya, komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia, khususnya mendukung Palestina. Kita ikut, itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan tentu saja ada juga politik luar negeri kita yang bebas, aktif turut serta dalam perdamaian dunia, dan itu dilakukan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi kita konsisten kan. Kita konsisten loh Mbak, membela Palestina itu. Nggak pernah enggak. Itu konstitusional, ideologis buat PDI Perjuangan. Yang kedua, empirisnya muncul. Ya, yang paling baru apa ya? Setelah statement saya keluar kemarin, sepak bolanya di Palestina aja ditembak gas air mata oleh Israel. Itu fakta yang terjadi. Dan pemerintahnya hari ini di Israel memang rasa-rasanya sangat kanan begitu. Sehingga potensi-potensi terjadi konfliknya akan sangat makin tinggi. Ini yang juga kondisi empiris yang ada. Saya juga mencatat, kita melihat beberapa kali perjalanan penolakan-penolakan yang muncul itu, kan saya juga punya informasi Mbak di Jawa Tengah. Bagaimana kelompok-kelompok yang punya potensi, kita ingetin ya soal keamanan. Jangan sampai kemudian nanti ini terjadi respon yang jauh lebih keras. Mana pertimbangan yang lebih penting? Maka kita mengingatkan itu agar kita bisa mengendalikan, mengantisipasi dan sebagainya. Tapi kita ingeti, bukan tidak ada, itu ada. Dan tentu saja yang terakhir, nah ini Mbak, ini mesti saya bacakan nih karena peraturan kan. Permenlu nomor 3 2019. Dan itu tentang apa? Ini adalah panduan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Kan saya pemerintah daerah Mbak. Saya pemerintah daerah. Yang di bab 10 bagian hal khusus itu. Aturannya jelas. Nggak boleh bendera, nggak boleh lagu kebangsaan, nggak boleh forum umum diberikan, khusus diberikan kepada yang seperti itu. Jadi 4 poin inilah yang kemudian menjadi dasar itu. Jadi by law kita ya ngikuti aturan, by konstitusi kita turut serta, dan kita tidak lupa pada sejarah jas merahnya. Dan ini perjuangan yang saya katakan tadi cukup panjang. Sejak Bung Karno sampai Pak Jokowi, Indonesia salah satu yang konsisten. Memang complicated. Dan itu kemudian menjadi dilema-dilema. Itu alasan yang kita harus kemukakan. Tapi kedatangan Israel, delegasinya, apakah di event olahraga, atau kemudian bahkan di event resmi parlemen, itu juga sudah terjadi. Belum lama ini bahkan di Interparliamentary yang Union. Iya, dan itu juga sudah ada begitu. Jadi presiden kedatangannya sudah ada dan tampaknya tidak pernah ada suara-suara keras dari PDI Perjuangan dalam hal ini menolak langsung itu. Mbak, hampir semua tidak menjadi perhatian karena ini bola. IPU sangat politik waktu itu. Emang ada yang nonton? Tidak. Apakah itu kecolongan? Kecolongan buat saya. Kecolongan kita. Emangnya kita boleh mengiyakan pada soal itu? Maka sebenarnya model-model kalau tadi Mbak Nana nanya di awal, co-host dan sebagainya itu cara yang bisa. Atau jangan-jangan kita harus mereview politik luar negeri kita. Mari kita duduk kalau begitu. Mari kita undang partai politik, kita undang tokoh bangsa, tokoh agama, duduk bersama. Agar kemudian menjadi konsensus dari bangsa untuk menyikapi itu. Tapi ingat sejak kita berdiri, sikap kita tidak pernah berubah pada soal itu. Dan sampai detik ini tidak berubah. Paspor saya masih ada tulisannya. Ya, Israel dan Taiwan itu ditandain khusus gitu. Mari kita pikirkan soal itu. Dan saya nyatet panjat tebing ya, dan bulu tangkis, kita nyatin semua. Dan itu semua kecolongan menurut Anda Mas Ganjar? Ya iyalah. Iya. Dan sikap ini akan konsisten karena kita tahu misalnya dalam waktu dekat juga akan ada event olahraga yang akan mengundang atau Israel juga akan berpartisipasi. World Beach di Bali begitu. Beach Games ya, di Bali. Yes. Saya telepon Pak Koster. Saya telepon. Pak Gubernur, Pak Koster. Habis ini ada World Beach Games ya. Oh iya, bulan Agustus kalau tidak salah.
Israel ikut loh. Tolong diomongkan sekarang. Agar kemudian kita punya cara-cara yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Tidak mengundang respon-respon yang nanti akan merugikan kepentingan nasional kita. Nanti ribut, nanti rame. Bagian yang bisa kita dapat. Itu. Jadi harus diomongkan dari sekarang, lobbynya dari sekarang. Harus dari sekarang. Meskipun menurut saya kalau Mbak Nana bilang tadi, kenapa baru sekarang gitu? Ya ini juga terlambat gitu. Awareness-nya kita tidak pernah muncul. Nah sekarang kita muncul. Yang jelas terlambat, penolakan yang kemudian baru muncul minus 2 bulan setelah Piala Dunia akan diselenggarakan, Mas. Itu semua orang bilang kalau memang melobi, kalau memang mau usaha agar ada yang disesuaikan dengan kehadiran Israel, kenapa last minute, kenapa setelah penandatanganan City Agreement, House Agreement, bahasanya Pak Jokowi bikin pusing 2 minggu terakhir ini, ngurus bola. Mas Utut tadi disampaikan sudah menemui kan beritanya Vidi. Dan itu jauh sebelum saya tuh. Mas itu sudah menemui. Artinya apa? Ada upaya-upaya yang tidak tercover oleh media sebagai salah satu usaha kita untuk mencoba memperbaiki situasi dan memitigasi dan memberikan tugas. Maka kemudian yang saya katakan tadi ada ya yang berkaitan dengan tidak setuju, penolakan-penolakan akan dihandle oleh Kemlu. Jadi pasti Kemlu sudah menyiapkan itu. Pasti Kemlu sudah menyiapkan. Kemlu kan sudah punya pengalaman gitu. Itu jadi pasti sudah dilakukan. Aku yakin pada soal itu. Hanya persoalan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Partai kami melihat kok tidak ada progres apa-apa. Itu. Mungkin itu yang dikatakan Mbak Nana. Kenapa last minute gitu? Ada sejarahnya. Tidak ada progres apa-apa, jadi jagoan utamanya yang disuruh maju Ganjar Pranowo. Saya tidak mengerti, tapi saya menjadi bagian dari PDI Perjuangan, jadi kita harus bicara.